bicara kuliner banyak banget. Kita ada yang mulai berkuah, kering, snack, appetizer, dessert, banyak-banyak. Nah, alhamdulillah kali ini saya bersama dengan calon wali kota Solo dan beliau juga adalah ketua HIPMI Solo, Mas Respati. Ya, selamat datang di Solo. Akhirnya ketemu juga kita. Akhirnya ketemu juga, alhamdulillah. Nah, saya mau bertanya nih tentang Solo ini kan dikenal sebagai destinasi wisata, ya, wisata budaya dan wisata kuliner. Seberapa besar Anda menaruh perhatian tentang keberlanjutan dari sektor wisata ini untuk kedepannya? Ini masalah political will ya, ke depan. Saya komitmen sekali terhadap wisatawan kota Solo. Saya ingin kota Solo itu menjadi kota wisata. Dan tentu dari wisata lah ini menjadi daya ungkit ekonomi kota Surakarta ke depan. Kita jadi bertumbuh banget, jadi kita harus siap dari manusianya, dari infrastrukturnya, sampai sarana prasarana untuk menunjang wisata. Nanti kita akan fokuskan. Dan harapannya Solo menjadi kota wisata. Iya. Apa ini terutama yang akan dikerjakan ini? Saya mulai dari yang paling kecil dulu. Masalah toilet. Ini penting banget. Ya, betul. Kalau membuat wisatawan nyaman, itu dimulai dari yang terkecil, fasilitas umumnya. Nah, Toilet di tempat-tempat wisata, fasilitas umum yang ada penunjang di kota Surakarta harus diberesin dulu. tuh, setuju saya. Kita siapkan benar-benar bersih dan Bersih. siap untuk menyambut wisata. Sesuai dengan orang Solo itu kan orangnya ramah, tamah. Kalau jorok kan nggak jelas. Waduh, itu kan bisa dilihat, ternyata jorok kan Iya. itu ya. Ini saya mulai dari hal yang kecil, sehingga nanti dari toilet itu kita bisa lihat kebersihan yang lain pasti akan terjaga. Dimulai dari toiletnya. Nah, Gus. Nah, sama juga nih. Anda kan tadi ngomong akan meningkatkan event-event. Ya. Karena event musik itu kan memang salah satu destinasi juga. Ya, ya. Dengan adanya umpamanya ada jazz night in Solo atau Udah itu. atau ada pagelaran musik rock atau apa. Ya. Itu bisa diundang-undang artis dari Jakarta. Betul. Pasti Pemprov Solo pasti mendukung banget tuh. Pasti mendukung banget, dan justru kita akan bikin badan promosi yang akan kita tawarkan. Kita pengen bidding ke para promotor-promotor untuk bisa mendatangkan tuh, artis. dengerin tuh, bagus Paling tuh. penting tuh. Iya, itu penting karena itu orang benar. Saya masih ingat itu nonton siapa yang sudah meninggal tuh, yang Broken Heart nih, siapa? Didi Kempot. Deddy Kempot. Ya. Nonton live-nya dia luar biasa King of antusiasnya. Broken Heart. King of Broken Heart. Luar biasa antusiasnya. Iya, luar biasa. Jadi untuk event-event musik ya. Ya, event musik itu salah satu utama juga yang akan kita hadirkan terus. Masya Allah nih. Dan juga kan ikon destinasi yang sudah ada di Solo kan seperti Keraton nih, Pak. Ya. Terus lagi juga Laweyan, batik Betul. Laweyan kan Suku kan jadi destinasi orang kesini jadi kampung batik. Ya, ini kita lagi di Laweyan, Bib ini. Nah, ini tempat Laweyan, ini tempat leluhur saya. Nah, ini gimana apa namanya? Ada ikon baru yang akan diciptakan di Solo lagi nanti? Di Solo sudah cukup banyak ikon. Jadi di Solo itu ada 2. Satu, Keraton Kasunanan, dan kedua adalah Pura Mangkunegaran. Yang ini yang ikon yang budaya yang luar biasa sekali. Kalau boleh diceritakan sedikit, bedanya apa tuh ikon Mangkunegaran dengan Keratonan? Jadi keraton ini Pakubuwono. Pakubuwono ya. Itu ada kerajaan Pakubuwono. Kalau Pura Mangkunegaran itu dipimpin oleh Adipati Mangkunegoro Kaping Sedoso. Jadi ada sedikit perbedaan di situ, tapi sama-sama memegang nilai kultur Jawa yang luar biasa dan menjadi daya ungkit wisata di kota Solo. Seperti itu. Jadi kalau ikon baru, dan Mas Gibran udah bikin banyak sekali 17 program prioritas yang ada di Solo. Dan itu kita tinggal rawat dan tinggal kita aktifasi untuk mendatangkan wisatawan ke depan. Jadi tinggal melanjutkan lagi lagi. Nah, ini juga nih, apakah ada terobosan baru untuk menaikkan jumlah wisatawan dari Nusantara dan mancanegara nih? Terobosan barunya adalah dimulai dari
manusianya atau masyarakatnya Kota Solo. Itu kita harus bikin habit bahwa disiapkan masyarakatnya bahwa Kota Solo harus menjadi kota wisatawan. Jadi kita ada program namanya Among Tamu. Among Tamu itu kalau bahasa Indonesianya itu si penerima tamu. Si penerima tamu. Jadi di situ ada program pelatihan terkait bahasa Inggris, hospitality, dan lain-lain yang soft skill terkait gimana caranya kita siap dapatkan wisatawan. Solo ini terkenal dengan keramahannya, terkenal dengan perilaku kultur budayanya. Ini yang harus dipertahankan sehingga membuat wisatawan di Solo itu nyaman. Oh, orang Solo ternyata bagus, baik, dan bisa menunjukkan kota wisata. Ini yang infrastruktur sudah siap, kita tinggal aktivasi dan kita siapin nih masyarakat Kota Solo supaya bisa menjadi tour guide, pemandu wisata yang paham betul kultur budaya Solo. Masya Allah. Kalau untuk populasi sendiri Solo, Solo itu sebenarnya jumlah jiwanya mungkin sekitar 500.000 jiwa. Ya, tidak terlalu banyak. Kalau siang Solo itu menjadi 2 juta sekian. Karena kabupaten sekitar itu bekerja semua beraktivitas di Solo. Tempat kerja, sekolah, kesehatan, fasilitas pendidikan semua ada di Solo. Berarti juga dari sektor hotel juga menunjang banget. Menunjang sekali. Menunjang, dan restoran juga, kafe-kafe ya. Dan juga kafe-kafe di sini udah keren-keren banget kan. Iya. Udah ngikutin zaman, udah hampir kayak Jakarta dan kota besar lainnya nih. Jadi Solo ini memang kita harus buat Solo sebagai kota yang adaptif. Jadi terhadap perkembangan zaman. Kita bicara kota, kita juga bicara market fit. Marketnya seperti apa sih sekarang diminati wisatawan? Nah, kita harus bisa sesuaikan itu. Nah, sama ini, Mas Resni. Sekarang kan adanya Masjid Syekh Zayed di Solo nih. Ya. Apakah terbuka kemungkinan Solo menjadi salah satu tujuan wisata religi? Ini ada fakta menarik terkait Masjid Raya Zayed. Di data kami di tahun 2023, Masjid Raya Zayed itu pengunjungnya sejumlah 3 juta. Luar biasa ya. Borobudur itu hanya 2 juta. Jadi ini kami juga warga Kota Solo sangat senang dan takjub gitu. Iya, saya juga kaget nih. Serame itu dan semasif itu banyaknya wisatawan yang hadir di sana, dan tentunya ini harus kita sambut baik. Tidak hanya satu tempat wisata religi di Masjid Raya Zayed, tapi nanti juga ada aktivasi di kampung-kampung, wisata religi di setiap kampung yang itu bisa menjadi itinerary sehari. Selain kunjungan ke Masjid Raya Zayed, juga kita bisa ajak wisatawan untuk wisata di Kota Solo. Nah, ini yang terakhir, gimana dengan UMKM? Ya, tadi saya ceritakan bahwa wisata bagaimana mengaktifasi 17 program prioritas. Kenapa harus wisatawan? Kenapa sih harus political will-nya seorang wali kota ke depan harus menjadi Solo kota wisata? Jawabannya ada di terakhir tadi, UMKM. Solo ini penduduknya seneng self-employed, suka berdagang, suka berjualan, tidak banyak yang suka kerja kantoran. Nah, untuk bisa supaya teman-teman UMKM ini bisa naik kelas, bisa laris, bisa banjir order, makanya kita datengin tuh wisatawan, event-event musik, event-event hiburan, event-event pertunjukan seni, itu kita harus hadirkan karena masyarakat Solo yang UMKM itu bertumbuh betul ya pada pendatang ya. Iya. Berarti karena masyarakatnya tadi warganya cuma dikit. Nah, kita mau tahu nih sekarang yang ciri khas dari kuliner Solo apa sih nih? Nah, ini orang juga pengen tahu nih apa nih kuliner khas Solo. Ya. Kalau cari-cari sama wisatawan. Bicara kuliner banyak banget. Kita ada yang mulai berkuah, kering, snack, appetizer, dessert, banyak-banyak. Ini tapi kita mulai dari snack dulu. Hidangan pembuka kalau di Solo yang udah ada di depan kita. Ini salah satu contoh, namanya sosis Solo. Sosis Solo nih, tapi bentuknya gini ya? Iya. Ini memang ada beberapa macam, ada yang gulung, ada yang dibuat agak mendatar begini. Jadi ini sebenarnya kuliner Solo itu kalau boleh saya ceritakan banyak sekali dari pengaruh budaya Belanda, Hindia Belanda penjajah. Daging cincang yang di dalamnya ini itu diajarkan dari Belanda. Jadi ada bistik,
Iya. Dan itu Iya, juga iya, sebenarnya juga, itu juga dari iya. Belanda. Betul, sebetulnya. betul. Setiap kita lagi ada kondangan atau apa kan Nah, juga ada gitu, bistik, ada ya. selat Solo. Selat Solo. Nah, ini salah Itu ciri khas Solo tuh ya. ciri khas Solo. Ini namanya selat Solo. Ah, Ada juga serabi. Serabi juga ya. Serabi, Selat Solo juga ada selat ya. Solo itu akulturasi dari Belanda. Dulu Dimodifikasi dengan dimodifikasi. lokal. Kaum saudagar, kaum terpelajar sering diajari oleh orang Belanda dalam memasak. Dan itu di matchkan dengan lidah orang Jawa. Dan makanya saya tadi cerita di Solo, kalau masalah kuliner saya jamin juaranya. Demikianlah wawancara saya dengan calon wali kota kita nih dan ketua HIPMI juga Kota Solo, Mas Tresmati. Ya, terima kasih. Insya Allah semoga berjalan dengan lancar. Amin, amin, Amin. amin, 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 amin.